adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Nah, kakak harap kabar adik-adik pada hari ini dalam keadaan sehat. Dan apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kakak bercerita, kakak yakin pasti adik-adik yang ada di rumah bingung atau bertanya-tanya, ini kok muka kakak ini baru ya? Nah, sebelum kakak bercerita, kakak akan perkenalkan nama kakak. Nama kakak adalah Vera. Apa adik-adik? Ya, benar. Nama kakak adalah Vera. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau adik-adik yang ada di rumah semuanya fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena jika adik-adik tidak fokus, nanti adik-adik tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kakak. Jadi, kakak harap adik-adik semuanya fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Sekiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Bapa, hanya doa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita mengenai Daud melawan Goliat. Nah, adik-adik langsung saja ya kakak menceritakan firman Tuhan. Adik-adik harus fokus untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, ada seorang raksasa yang bernama Goliat. Goliat adalah seorang pendekar tentara orang Filistin. Goliat adalah seorang yang jahat, orang yang memiliki badan yang besar. Nah, adik-adik, ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, Goliat pun berjalan. Dia berkeliling dengan membawa pedang dan tombak. Dan dia pun menertawakan prajurit-prajurit Israel. Hahaha. Panggil prajurit kalian. Apakah kalian takut untuk melawan aku? Teriak Goliat yang jahat itu, adik-adik. Nah, adik-adik mendengar perkataan Goliat, orang Israel pun sangat ketakutan dan mereka tidak berani untuk melawan Goliat. Lalu adik-adik, ada seorang yang bernama Daud. Daud adalah seorang yang mengembalakan kambing domba ayahnya di Bethlehem. Nah, ketika Daud sedang mengembalakan dan kambing domba ayahnya di Bethlehem, ayahnya pun datang dan menyuruh Daud untuk mengantar makanan kepada saudara-saudara Daud. Daud, antarlah makanan ini kepada saudara-saudaramu dan tanyalah kepada mereka apakah mereka selamat. Lalu adik-adik, Daud pun mendengar perkataan ayahnya. Dia langsung pergi untuk mengantar makanan kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara Daud adalah prajurit Raja Saul. Nah, Daud pun pergi, adik-adik. Dia pergi dan dia membawa makanan kepada saudara-saudaranya. Ketika Daud sampai di tempat saudara-saudaranya, adik-adik, dia pun meletakkan makanan itu dan dia menitipkan makanan itu kepada para penjaga. Nah, Daud pun langsung pergi, adik-adik. Dia pergi
ke arah saudara-saudaranya. Dia langsung bertanya, adik-adik, apakah kalian selamat? Kakak, apakah kalian selamat? Nah, ketika Daud sedang berbicara bersama saudara-saudaranya, datanglah pendekar orang Filistin, yaitu Goliat. Dia menghina umat Allah dan dia juga menghina Allah. Mendengar perkataan Goliat, dia pun langsung bertanya, siapa orang yang menghina umat Allah? Mengapa dia menghina Allah? Nah, Daud pun langsung pergi ke Raja Saul dan dia pun berkata, jangan seorang pun yang tawar hati karena dia, hambamu ini dapat melawan dia. Nah, Saul pun berkata, tidak mungkin Daud, kamu tidak mungkin melawan Goliat. Kamu adalah orang yang kecil dan kamu juga adalah orang yang masih muda. Sedangkan Goliat, dia adalah orang yang besar. Dia adalah seorang raksasa. Jadi dia sudah lama menjadi prajurit dan tidak mungkin kamu dapat mengalahkan Goliat. Lalu adik-adik, Daud pun berkata kepada Raja Saul, saya adalah seorang yang mengembalakan kambing dan domba. Dan kalau ada singa, ada beruang yang mau menerkam domba-domba saya, maka sayalah yang akan melawan mereka. Dan lagi pula, Tuhan sudah menolong saya dari tekaman-tekaman singa itu. Dan saya yakin Tuhan juga pasti menolong saya untuk mengalahkan Goliat. Nah, ketika Saul mendengar perkataan Daud, dia pun langsung berkata, Daud, pergilah, Tuhan akan menyertai engkau. Langsung menyuruh Daud memakai perisai untuk melindungi Daud dari Goliat. Nah, tapi perisai yang digunakan Daud berat sekali, sehingga Daud pun berkata, aku tidak bisa memakai perisai ini. Perisai ini berat sekali dan aku tidak bisa berjalan menggunakan perisai ini. Akhirnya Daud pun melepaskan semua perisai yang ada di tubuhnya dan dia langsung pergi. Dan dia pun langsung pergi ke sungai dengan mengambil 5 batu yang licin. Dan dia menaruhkan batu itu di dalam kantong yang dia bawa dan dia juga membawa ketapel. Nah, adik-adik, setelah itu Daud pun langsung pergi menemui raksasa Goliat. Dan ketika Goliat melihat Daud, dia langsung berkata, apakah kamu kemari dengan membawa batu? Apakah kamu mau melukai saya? Kamu adalah seorang yang kecil, kamu adalah orang yang masih muda dan tidak mungkin kamu dapat melawan saya. Saya adalah orang yang besar, seorang raksasa, dan saya adalah orang yang kuat. Dan saya yakin kamu pasti kalah. Nah, Daud, lawanlah saya. Maka saya akan memberi daging-dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan saya akan memberikan dagingmu kepada binatang-binatang ada di padang. Nah, mendengar perkataan itu adik-adik, Daud pun langsung berkata, Goliat, engkau datang dengan membawa pedang dan tombak. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Daud pun langsung mengambil batu dan langsung memasang batu itu di ketapelnya. Dan dia memutarkan ketapel itu dan batunya pun langsung kena ke dahi Goliat. Dan akhirnya Goliat pun jatuh ke tanah. Nah, adik-adik, akhirnya Daudlah yang menang melawan Goliat. Semua tentara Filistin lari ketakutan dan mereka tidak berani untuk melawan Daud. Nah, adik-adik, cerita yang sudah kita dengar pada hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong, karena Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Dan Tuhan juga mau
kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita juga harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan yang sudah kakak ceritakan pada hari ini, dan sekiranya adik-adik dapat mengerti tentang cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, selamat pagi dan Maranatha.